Momen kocak Saldir Ramdhani lakukan selebrasi gol di depan muka Daisuke Sato di laga timnas Indonesia versus Filipina. Momen tersebut terjadi saat timnas Indonesia ditahan Filipina 1-1 pada matchday kedua grup F. Timnas Filipina mencetak gol lebih dulu lewat aksi Patrick Richard. Beruntungnya, Saldir Ramdhani mampu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-70 sehingga membuat timnas Indonesia terhindar dari kekalahan. Winger kanan 24 tahun itu melepaskan tendangan melengkung ke gawang Filipina usai menerima asis dari Ricky Kambuaya. Kocaknya, Saldir Ramdhani langsung berlari melakukan selebrasi golnya itu dan berhenti di depan bek kiri timnas Filipina Daisuke Sato. Pemain milik Sabah FC itu kemudian menaruh tangan di belakang telinganya tepat di hadapan wajah Daisuke Sato. Entah apa maksud dari selebrasi Saldir Ramdhani, yang jelas selebrasi pemain 24 tahun itu menjadi sorotan karena dinilai kontroversial. Sebagai informasi, Saldir Ramdhani yang bermain sebagai winger kanan dan Daisuke Sato yang menjadi bek sayap kiri terlibat duel hingga kontra fisik sepanjang laga timnas Indonesia versus Filipina. Sayangnya, hasil imbang kontra Filipina tak mampu membuat posisi timnas Indonesia beranjak di dasar klasmen sementara grup F. Update ranking FIFA negara ASEAN. Timnas Indonesia tak membaik, Malaysia dan Thailand naik, Vietnam panik. Pertama adalah timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya bisa meraih hasil seri saat menghadapi Filipina. Dilansir dari Footy Ranking, hasil ini membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 0,56 poin. Hanya saja tambahan poin yang ada belum membuat posisi timnas Indonesia di ranking FIFA berubah. Tim asuhan Sintayong masih harus menempati peringkat ke-145. Di sisi lain, Filipina yang kehilangan 0,56 poin harus turun satu peringkat ke posisi 140. Lanjut ke duel Thailand versus Singapura. Pada kesempatan ini, Thailand sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut membuat timnas Thailand berhak mendapatkan tambahan 9,27 poin. Posisi timnas Thailand lalu naik 3 peringkat ke posisi 113. Timnas Singapura yang kehilangan poin sebanyak 9,27 harus turun 4 peringkat. Sama dengan Thailand, timnas Malaysia juga mampu meraih kemenangan. Tepatnya, tim asuhan Kim Panggong sukses menumbangkan Taiwan dengan skor 1-0. Hasil ini rupanya berubah banyak poin bagi timnas Malaysia. Timnas Malaysia berhak naik satu peringkat ke posisi 129. Terakhir adalah timnas Vietnam. Timnas Vietnam harus menelan kekalahan dari Irak dengan skor 0-1. Kekalahan tersebut membuat Vietnam kehilangan 9,89 poin. Tim asuhan Philip Treasure lalu harus turun 2 peringkat ke urutan 94. Cara Sintayong selamatkan nasib timnas Indonesia, berharap tuah jago kandang. Sebagai informasi, timnas Indonesia sejauh ini telah merampungkan 2 laga grup F putaran kedua. Semua laga tersebut dimainkan di kandang lawan. Terkait hasil, performa timnas Indonesia jauh dari kata memuaskan. Tim asuhan Sintayong menelan kekalahan telak dari Irak. Timnas Indonesia lalu hanya mampu bermain imbang, kalah berjumpa Filipina pada laga kedua. Hal tersebut sekaligus membuat timnas Indonesia tercecer di dasar klasmen grup F. Meski begitu, Sintayong menegaskan tak ingin menyerah begitu saja. Pelatih asal Korea Selatan itu berniat memanfaatkan laga kandang untuk mendulang poin sebanyak mungkin. Timnas Indonesia kini masih memiliki 3 laga yang akan dimainkan di kandang. Bila mampu menyapu bersih semua laga tersebut dengan kemenangan, tak menutup kemungkinan timnas Indonesia dapat melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, Sintayong sendiri memiliki catatan impresif ketika bermain di Indonesia. Sebagai informasi, Sintayong telah memimpin timnas Indonesia sebanyak 14 kali di laga kandang. Dari 14 penampilan itu, timnas Indonesia meraih 8 kemenangan, 5 seri, dan 1 kali kalah. Satu-satunya kekalahan timnas Indonesia yakni saat melawan Argentina pada bulan Juni lalu.
bikin blunder beruntun bareng timnas Indonesia, Jordi Amat jadi sorotan. Bek 31 tahun kelahiran Spanyol itu telah melakukan dua kesalahan fatal sepanjang dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia yang membuat timnas Indonesia gagal meraih poin penuh. Pada laga pertama grup F, Jordi Amat bermain sebagai starter saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Lini belakang skuad Garuda Seuhan Sintayong saat itu masih aman di 15 menit awal pertandingan. Sayangnya, pertahanan timnas Indonesia yang dikawal Jordi Amat kocar-kacir memasuki menit ke-20 hingga berbuah gol pertama Irak lewat Bashar Reshan. Bahkan, Jordi Amat melakukan kesalahan fatal karena mencetak gol bunuh diri pada menit ke-35. 5 hari kemudian, Jordi Amat kembali melakukan blunder fatal saat timnas Indonesia ditahan Filipina pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia. Awalnya, Jordi Amat melakukan penguasaan bola di tengah lapangan. Apesnya, bola yang dikuasai ex pemain Espanyol itu direbut oleh Kevin Ingreso. Ingreso langsung mengiring bola sebelum mengirim umpan kepada Patrick Richelt. Patrick Richelt yang lolos dari kawalan Elkan Bagot langsung meloncor bola ke gawang Hernando pada menit ke-23 hingga menjadi gol. Untungnya, Sadir Ramdhani mampu mencetak gol penyeimbang menit ke-70 yang membuat laga berakhir dengan skor 1-1. Telah bikin blunder beruntung bareng timnas Indonesia, Jordi Amat langsung menjadi sorotan netizen tanah air. Tak sedikit warganet yang kecewa dengan penampilan bek veteran yang memiliki pengalaman main di Liga Spanyol dan Liga Inggris itu. Terlepas dari itu, hasil imbang kontra Filipina membuat posisi timnas Indonesia masih tertahan di dasar klasmen. Pasukan Sintayong wajib bangkit di laga selanjutnya saat bertemu Vietnam pada 21 dan 24 Maret. Kritik ke Sintayong, usai timnas Indonesia cuma raih 1 poin di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia menorehkan 1 kekalahan dan 1 kali imbang. Pasukan Garuda dihajar 1-5 oleh Irak. Selanjutnya mereka bermain imbang 1-1 kontra Filipina. Menurut pengamat sepak bola, Bung Toel, hasil dari 2 pertandingan ini menjadi awal yang buruk bagi Sintayong. Dia menambahkan, timnas Indonesia beruntung bisa bermain imbang kontra Filipina. Pasalnya, permainan dinilai kurang impresif saat menghadapi Filipina. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Filipina langsung berupaya menekan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Hasilnya, Filipina lebih unggul 1-0 pada menit ke-23. Sementara, gol penyama kedudukan 1-1 timnas Indonesia tercipta melalui sepakan Sadir Ramdhani pada menit ke-70. Bung Toel mendorong agar kinerja Sintayong segera dievaluasi oleh Badan Tim Nasional PSSI. Selanjutnya, perjuangan timnas di grup F ini akan kembali dilalui pada Maret 2024. Berdasarkan rencana, timnas Indonesia bertemu Vietnam dalam 2 kali pertandingan. Pertama, timnas Indonesia akan lebih dulu berstatus sebagai tim tamu, kemudian bertindak lanjut menjadi tuan rumah.